Hai, kembali lagi di Joandi Channel. Nah, di video kali ini aku akan bagi live story. Jadi gimana cerita tentang diri aku ya selama ini dari aku kecil sampai sekarang. Jadi sebelum lanjut videonya, kalian wajib subscribe sekarang juga. Let's go. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas tentang live story aku. Ya mungkin bagi kalian itu nggak penting itu ya, apaan sih gitu. Tapi ya inilah bisa jadi dokumentasi bagi aku juga. Itu nama asli aku Andi Pradana, lahir di Kota Medan, tepatnya di Kota Kisaran, lahir dari orang tua ibu dan bapakku pastinya. Terus ya aku jadi terbiasa sama orang tua itu dibiasakan untuk selalu hidup mandiri. Jadi insya Allah sampai sekarang itu aku selalu mandiri gitu, selalu bisa. Papa mengerjakan sendiri. Ya biasa itu kalau orang misalnya yang biasa mengerjakan sendiri itu pasti sedikit agak lebih egois karena dia biasa melakukan hal-hal yang sendiri gitu, mengambil keputusan sendiri. Ya aku sih merasa keegoisanku itu lebih cenderung ya. Nah, untuk awal ceritanya aku dulu itu sekolah udah pasti 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Dari kelas 2 SMP itu udah nggak bayar uang sekolah lagi. Jadi dibantu sama dana-dana yang ada, beasiswa lah ya, dibantu dana beasiswa. Terus ada lagi dulu itu zamannya Pak SBY, terima kasih Pak SBY, itu dana BOS itu sangat membantu kita banget. Aku SMA tahun 2008, aku itu 2007-2008 ya pertama SMA. Dan alhamdulillah selama 3 tahun, tahun pertama, kedua, dan setengah semester di tahun ketiga itu juga nggak bayar sekolah. Alhamdulillah diapresiasi sama sekolah, walaupun sekolahnya di swasta, selalu diapresiasi untuk nggak bayar uang sekolah, uang buku dan segala macam gitu. Yang penting kita prestasinya lebih ditingkatin lagi. Aku sekolah itu nggak gampang ya bagi aku tuh sekolah, nggak kayak anak-anak sekarang sekolah bangun tidur berangkat sekolah pulang tinggal makan kerjain PR gitu. Kalau aku dulu mulai berasa itu di SMP. Nah SMP itu aku mulai masuk sekolah apa segala macam. Pada saat SMP ibuku jualan di sekolahku, jualan es yang 500 rupiah itu ya, yang 500 rupiah yang curah pakai es itu. Nah itu aku jualan sama ibuku. Setiap jam istirahat aku selalu ngebantu ibuku itu untuk jualan es. Nah pada suatu saat sebelum jam istirahat aku itu di perpustakaan. Terus pas bel jam istirahat aku langsung bantu ibu. Pas rame udah masuk itu jam masuk sekolah, jam masuk belajar lagi. Jadi aku itu agak kasihan sama ibu, agak telat sih, agak telat berapa menit gitu. Guru BP ku, hai Pak Suryadi, semoga Bapak nonton ini ya. Jadi guru BP ku itu ganas, galak, paling galak. Jadi setiap telat itu selalu pakai kayak pedang samurai itu, tali pinggang. Nah pada saat itu aku udah coba cepet-cepet nih beresin jualan mama kan, udah segala macam. Pas sudah lari, si guru BP itu udah di depan kelas aku gitu, udah dengan senjatanya ikat pinggang itu. Terus ibu dari ini udah sana-sana gitu kan. Pas lari, guru BP udah di depan kelas, langsung ngadep belakang, langsung cetas. Dan dari jauh mama langsung nunduk nangis. Dan itu pada saat itu guru BP itu Pak Suryadi nggak tahu kalau aku itu ngebantuin mama buat jualan ya. Nah padahal pada saat itu gurunya juga belum ada di kelas. Jadi mama pada saat itu nangis. Nggak lama kemudian besok harinya si guru BP itu lewat. Kan mama sebenarnya itu deket sama guru BP itu, tapi nggak tahu kalau aku anak dari ibu yang jualan itu atau mamaku. Jadi aku sekolah itu SMP udah jualan bantuin ibuku sampai yang rasain hal itu dicambuk sama guru BP aku. Terus pas SMA satu lagi, pas SMP aku pengen banget itu, pengen bisa belajar komputer. Nah pada saat dulu itu tahun 2004 itu kan komputer masih jarang, internet masih jarang. Jadi aku tuh
gimana caranya aku bisa komputer gitu loh. Nah, sementara di sekolah itu kalau komputer hanya 1 minggu sekali gitu, dan itu pun belum tentu kita megang komputernya langsung, cuman teori-teori doang, materi doang kayak gitu, nggak ada prakteknya. Nah, jadi pada saat itu aku pengen bilang dong ke mamaku, "Mak, nanti pengen loh les komputer." Langsung mama jawab, "Kau itu pengen les komputer dari mana?" kayak gitu. Duit dari mana lagi, gini sini, sekolahmu aja udah ini kan, nanti sekolah nggak bayar mak, ini segala macam gitu kan. Ya udah, mama mikir juga kan. Terus aku kalkulasikan, kalau mama jualan, kalau dia beli air itu kan, kalau airnya itu beli itu air yang isi ulang. Nah, kalau aku hitung-hitung, kalau aku masak sendiri itu air, duitnya lebih hemat kan. Satu hari dia itu bisa 4 atau 5 kali beli. Nah, sedangkan satu kali beli dia 5.000. Kalau 5 kali udah 25.000 dong satu hari. Nah, aku selalu terus bilang ke mama, "Mak, gimana kalau Andi tiap hari itu cari kayu buat masak air? Nanti nggak apa-apa Andi yang masak air setiap hari." Kayak gitu. "Yakin nih sih?" "Iya, nggak apa-apa, yang penting Andi les ya." Jadi habis itu aku besoknya langsung setiap pulang sekolah, aku selalu cari kayu di perkebunan gitu kan. Ada perkebunan karet itu yang kayu-kayu batang yang patah-patah itu kita kumpulin untuk dibakar untuk masak air. Jadi setiap hari itu aku masak air untuk ngebutuhin jualan mama setiap harinya. Terus aku SMA aku di SMA swasta. Ini cerita mau masuk SMA ya. Pada saat mau masuk SMA, aku itu pengen banget itu aku masuk SMA negeri, SMA favorit yang ada di kotaku, di kota Kisaran. Itu kota SMA 2, SMA 1, dan SMK 2 pada saat itu. Tapi karena keluarga banyak yang udah, kalau orang susah itu sekolahnya di sini aja gitu, swasta. Mesti orang seneng bisa sekolah di sekolah favorit gitu. Aku bisa kok, tapi orang tua malah ngikutin omong-omongan orang gitu. Kalau sekolah di negeri itu mahal ini segala macem. Udah, jadi aku ikutin sekolah di SMA swasta. Terus sedih. Terus pas SMA tahun 2008 itu masa-masa sulit satu keluarga kayaknya. Aku ke SMA kelas 1 ya, kelas 1 aku sama keluarga itu benar-benar orang tua lagi kacau ekonominya. Bapak lagi nggak kerja dan mama lagi hamil. Pada saat itu hamil anak kelima. Dan tepat itu di Lebaran Haji, orang tua nggak punya uang sama sekali, buat kita makan. Jangankan untuk makan, sebutir nasi aja pun nggak ada. Ya, aku punya adik 1 perempuan, anak keempat pas bawa aku. Itu habis Lebaran Haji, bayangin anak kecil nggak akan bohong. Dia itu bilang, "Bang, adik lapar." Dia pengen makan, tapi di rumah nggak ada beras. Jadi aku ada sepeda, aku ajak adikku sepeda ke keluarga ibu yang ada di desa sebelah di Air Joman. Aku naik sepeda cepet-cepet. Adik udah bilang, "Bang, adik lapar." Aku nggak punya duit buat beli makan. Aku nggak.
Jadi aku kasihan sama adikku. Jadi semenjak itu aku bertekad dimana aku nggak harus kelaparan lagi. Aku harus belajar demi aku bisa jadi seseorang. Aku sekolah SMA terus giat. Aku sekolah sambil jualan. Aku semua kegiatan aku ikuti. Aku sekolah dengan nilai ujian yang bisa dibilang tinggi nilainya. Dulu aku cita-cita itu bisa kuliah di kedokteran. Gimana caranya masuk ke universitas kedokteran? Aku selalu konsultasi ke guru-guru. Tapi pada saat aku mau masuk, kembali lagi orang tua lagi nggak punya dana, tapi nilaiku bagus. Aku nggak bisa apa-apa, kembali lagi aku harus kerja. Aku ikut duta wisata. Menjabat 1 tahun, terus ikut agensi, merantau akhirnya ke Medan, dari Medan ke Jakarta, karena sebuah cita-cita juga. Aku ikutin tes seleksi TNI penerbat, yaitu sampai tingkat pusat, dan kembali lagi aku belum beruntung. Walaupun sudah sampai pusat, tapi belum beruntung. Jadi aku udah sampai Halim, udah pantauhir, belum ini. Jadi aku udah niatin untuk di Jakarta, stay di Jakarta.